Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kasus suap ekspor benur yang menjerat Edi Prabowo. Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Rizik Syihab untuk melayangkan surat pemanggilan. Polisi menyergap seorang pria terduga pencuri di Lampung Selatan yang sudah lama masuk daftar pencarian orang. Selamat malam pemirsa, sedikitnya 700 warga yang berada di sekitar lereng Gunung Api Lewotolo dievakuasi tim SAR gabungan malam ini. Evakuasi dilakukan menyusul adanya peningkatan aktivitas kegempaan Gunung Api Lewotolo. Bersama saya, Arlisa Hadi, inilah Ainis Malam selengkapnya. Pemirsa, dengan dalih unjuk keberanian, dua kelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur menggelar tawuran. Naasnya seorang anak tewas dengan belasan luka tusuk di tubuhnya. Tawuran antar geng remaja kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat lalu. Bahkan ajakan untuk menggelar tawuran ini beredar luas di akun media sosial. Tidak hanya itu, para pelaku merekam aksi brutal mereka dan kembali mengunggahnya ke media sosial. Diketahui kedua kelompok ini sudah berkonflik dan saling menantang. Naas akibat peristiwa ini, seorang anak di bawah umur tewas dengan 17 luka tusukan di tubuhnya. Berdasarkan unggahan di media sosial itu, polisi berhasil mengamankan 5 pelaku yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Kita bisa mengamankan 5 orang tersangka. 2 di bawah umur, 3 ini inisialnya AYH, kemudian RDC dan BLRA. Ini yang sudah dewasa. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam. Bahkan diketahui para tersangka mengaku tidak saling kenal dan saling memprovokasi di media sosial dengan dalih unjuk keberanian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Satu balita meninggal dunia dari 311 korban dugaan keracunan massal di Desa Galanti, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kabupaten Buton pun menetapkan kasus keracunan ini sebagai kejadian luar biasa. Korban dugaan keracunan massal di Desa Galantin, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara semakin bertambah. Kini 311 warga jadi korban di mana satu balita meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan kasus keracunan massal ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah pun menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Untuk status ini sudah bisa kita katakan bahwa ini sudah KLB, kejadian luar biasa. Ya. Kembali lagi tadi dari di Rebang Surat 42 ini tadi ada yang meninggal. 1 umur 3 tahun. Baru 46 orang dinyatakan sembuh, selebihnya masih dirawat di Puskesmas Wolowa dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, sebagian lagi rawat jalan. Peristiwa berawal saat warga menyantap makanan di acara pernikahan di desa mereka pada hari Minggu kemarin. Namun keesokan harinya puluhan orang mengeluhkan sakit, mual hingga diare. Polisi dan Dinas Kesehatan telah mengambil sejumlah sampel makanan untuk dicek di laboratorium BPOM Kendari. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Polisi juga telah memeriksa panitia acara dan sejumlah saksi lainnya. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan malam ini. Penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus suap ekspor benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Penyidik KPK menyambangi rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Widya Chandra nomor 26 Kuningan, Jakarta. Sejumlah barang dan dokumen disita petugas dari rumah dinas KKP. Juru bicara KPK menegaskan penggeledahan untuk menemukan dokumen pendukung lain terkait korupsi benih lobster yang menjerat Edi Prabowo. Berdasarkan informasi yang kami terima,
malam ini tim penyidik KPK masih melakukan kegiatan penggeledahan di rumah jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini tentu dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan perkara atas nama tersangka EP dan kawan-kawan. Tentu perkembangan dari kegiatan ini akan kami informasikan lebih lanjut. Beralih ke Jawa Timur, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang masih mengeluarkan material vulkanik. Guguran awan panas terjadi sejak dini hari hingga pagi tadi. Sejak terjadi erupsi, Gunung Semeru terus mengeluarkan material vulkanik. Kali ini, lewat pantauan dari pos Gunung Sawer Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, guguran awan panas dari Gunung Semeru kembali terjadi. Saat ini gunung masih dalam status waspada. Berdasarkan informasi dari pengamat Gunung Semeru bahwa tadi malam sempat muncul lagi awan panas guguran sejauh 2.500 meter, jadi 2 kilo, 2,5 kilo. Terus untuk lava pijar tidak teramati karena posisi Gunung Semeru dalam posisi kabut. Warga yang berada di sekitar Gunung Semeru diminta tetap waspada, terutama pengungsi yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 700 warga yang berada di sekitar lereng Gunung Api Lewotolok dievakuasi tim SAR gabungan. Evakuasi dilakukan menyusul adanya peningkatan aktivitas kegempaan Gunung Api Lewotolok. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri mengevakuasi 711 warga yang masih bertahan di rumah masing-masing. Para warga kemudian dibawa ke pos pengungsian yang sudah disiapkan Pemkab Lembata menggunakan 11 kendaraan yang disiapkan. Sedikitnya pemirsa, warga di 5 desa berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Hingga kini masih terdapat warga yang tidak mau dievakuasi dan memilih bertahan di rumahnya. Yang berada di posko ini melaksanakan evakuasi secara paksa di 2 desa. Dengan jumlah yang bisa dievakuasi adalah 711 orang. Ada kendala yang dihadapi selama proses? Untuk yang menjadi kendala pada saat kami melaksanakan evakuasi, yang pertama adalah ketidakmauan dari warga tersebut dievakuasi masih ngotot ingin diam di rumah. Pasca erupsi, aktivitas kegempaan Gunung Lewotolok masih tinggi dan berpotensi erupsi kembali. Status gunung dinaikkan dari level waspada kini menjadi siaga. Menurut Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Lewotolok, aktivitas kegempaan gunung api masih tinggi. Gempa vulkanik masih terus terjadi selama 2 hari terakhir. Dengan tingginya aktivitas kegempaan, Gunung Api Lewotolok berpotensi erupsi kembali seperti yang terjadi pada Minggu kemarin. Warga yang berada di sekitar lereng Gunung Lewotolok diimbau untuk mengungsi. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Polresta Tangerang masih menyelidiki dugaan tindakan pidana terkait kerumunan massa peringatan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang, Banten. Hari ini polisi memanggil anggota TNI dan Satpol PP yang membubarkan massa. Polisi masih menyelidiki dugaan tindak pidana karantina kesehatan pada kerumunan massa Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang, Banten pada 29 November lalu. Rabu siang, polisi juga telah memanggil sejumlah saksi, diantaranya anggota TNI dan Satpol PP yang berusaha membubarkan massa namun tidak diindahkan. Polisi juga telah memeriksa 5 penyelenggara. Kita sudah berproses terus, kemarin Bapak Bupati selaku Kasatgas Penanggulangan COVID Kabupaten Tangerang sudah memberikan penjelasan tahapan-tahapan yang kita lakukan bersama. Ya, Satgas COVID Kabupaten Tangerang sudah hampir sebulan, bahkan pernah juga dipimpin rapat oleh Bapak Gubernur, Bapak Kapolda kami juga hadir, Kapolda Banten. Kemudian sudah disepakati
dilakukan acara secara virtual dan dihadiri oleh internal saja, dan sudah disiapkan jarak, disemprot desinfektan, namun pada faktanya masih terjadi kerumunan. Inilah yang kita lakukan penyelidikan. Sebelumnya, Haul Akbar di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah dihadiri ribuan jamaah dari berbagai wilayah. Kerumunan dalam acara ini diduga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Petugas datang untuk melayangkan surat pemanggilan kepada pemimpin FPI. Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jen Calvin Simanjuntak bersama penyidik menuju kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Saat di depan Jalan Paksi, polisi dihadang massa Laskar FPI untuk melayangkan surat pemanggilan terhadap Rizik Syihab. Sempat terjadi ketegangan saat polisi ingin ke rumah Rizik Syihab. Setelah negosiasi, hanya 2 orang yang diperkenankan masuk dan menyerahkan surat pemanggilan untuk Rizik Syihab. Sekitar 10 menit, Wadir Krimum Polda Metro Jaya KBP Jen Calvin Simanjuntak bersama seorang penyidik keluar dari Jalan Paksi. Mereka telah memberikan surat panggilan untuk pimpinan FPI. Rizik Syihab dijadwalkan diperiksa Senin 7 Desember mendatang. Rizik akan diperiksa terkait kerumunan massa di Petamburan, diduga ada pelanggaran protokol kesehatan. Mercy bantah sebarkan hasil swab tes Rizik Syihab. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.